Apakah benar di dalam sistem Islam itu tidak ada sistem politik, nggak mengajarkan tentang sistem politik Islam? Bahwa kalau kita bicara pergerakan Islam, salah satunya ada partai politik. Kenapa DPR sebagai wakil rakyat yang harusnya mendengar suara rakyat, ternyata kok keputusannya dari partai yang katanya digergaji oleh tukang kayu itu, ya ini dia katakan ini ada raja Jawa yang bisa diberhati. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat muslim semua, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan kesempatan ini edisi santai ya, bersama tim dari Forum Sinergi Muslim. Kita akan berbincang seputar kondisi perpolitikan dan keumatan terkini di Indonesia. Bersama saya ada Ustaz Imam Syafi'i, Saudara Iskandar, dan saya ditemani untuk memandu acaranya ada Ustaz Suwardi. Ustaz sehat? Alhamdulillah, syukur. Kita akan berbincang-bincang santai seputar beberapa hal ya, yang menarik untuk kita bincangkan. Terlebih kaitannya dengan kondisi terakhir ya di Jakarta. Kita tahu dari banyak mass media bahwa demonstrasi beberapa hari terus terjadi ya untuk menolak terhadap rapat DPR yang mereka memutuskan awalnya memutuskan untuk menganulir ya, bahasanya itu dari keputusan MK ya kaitannya dengan Undang-Undang Pilkada. MK memutuskan bahwa calon gubernur itu batas usianya ya tidak dirubah ya sebagai 30 tahun ya. 30 tahun. Nah, itu kemudian ingin tidak diambil atau dianulir oleh DPR. Kemudian banyak protes dari masyarakat dan ini tentu membuat kita juga prihatin satu, kenapa DPR sebagai wakil rakyat yang harusnya mendengar suara rakyat ternyata kok keputusannya atau rapat yang mereka lalu seperti itu ya, walaupun belum jadi keputusan ya, karena katanya akan ditunda atau mungkin tidak jadi ya ke mereka menganulir keputusan. Tapi itu tidak jadi, kita harus hati-hati kan begitu. Harus hati-hati, justru ini yang perlu kita bincangkan. Jangan sampai kemudian potensi dari bahasa pembangkangan ya dari DPR sendiri itu terjadi sehingga masyarakat dikibuli oleh DPR. Tapi kita membincangkan masalah itu dengan dua narasumber yang hadir. Nah, saat Reza dulu ya kita mau berbicara kaitannya dengan fenomena tadi yang sudah kita sampaikan itu kalau Reza melihatnya seperti apa? Kenapa sampai terjadi hal seperti itu? Bahwa wakil rakyat harusnya mewakili rakyat betul-betul sudah percaya dan mereka untuk menyambung aspirasi rakyat, tapi ternyata kok berbeda dengan yang dikehendaki oleh rakyat. Katanya ini Satrai, rakyat yang mana yang mewakili gitu kan? Ini kan menjadi penting nih, karena apakah rakyat yang kemarin demo, mahasiswa dan kemudian rakyat itu yang diwakili atau DPR mewakili rakyat yang lain gitu? Ya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat begini ya, ini dinamikanya menarik. Saat kemarin tanggal 22 itu sepertinya memang karakter negeri ini harus dengan seperti itu. Menumbangkan satu keputusan suara rakyat dengan cara people power. Jadi artinya itu info itu hanya sekian jam diputuskan oleh MK yang memberikan kabar baik bagi orang-orang yang tidak ada dalam parlemen untuk menyalonkan orang. Kemudian ada perubahan dari situ, kemudian tidak sampai 1 hari atau 24 jam itu coba tadi sampaikan oleh Ustaz Syukur untuk diralat kurang lebih begitu. Akhirnya muncullah yang memang kontra dan itu menimbulkan aksi perlawanan dari masyarakat. Yang saya lihat itu masyarakat itu tidak masyarakat di satu kubu ya, di semua kubu dengan mengatakan hari ini demokrasi sudah runtuh, demokrasi ini sudah rusak dan seterusnya. Pertanyaannya buat kita seperti ini. Kenapa bisa itu terjadi? Tadi menarik pertanyaannya, oh iya ini suara siapa yang diwakili? Ternyata kalau kita bisa melihat filosofi demokrasi itu kan hari ini kita memilih pemimpin yang sudah disiapkan oleh ketua partai, bukan memilih
keinginan kita. Contoh misalnya animo yang kita lihat kan, oh ini nih ternyata ada politik dinasti yang bergerak, yang dilakukan oleh kelompok yang besar itu, yang hari ini sedang existing, yang namanya King Plus itu. Artinya dia menyiapkan dinasti itu harus dari mereka, yang mereka bisa menguatkan, mengamankan posisi mereka yang sudah 10 tahun ini berjalan. Artinya berikutnya tidak diberikan sedikit pun celah untuk yang bahasa kita, bahasa kasarnya gini, tidak boleh orang yang menentang tentang kenyamanan sudah ada. Atau bahasa yang sering kita dengar dari para politisi ini sudah jadi winning team. Kalau winning team ya nggak usah diganti. Tapi tim yang sama. kita lihat ya, pada saat pemilu kemarin itu bagaimana rakyat itu seakan-akan menjadi komponen yang paling utama kan begitu. Setelah pemilu berakhir, nah sekarang ini kok kita sebagai rakyat nih, kok melihat sebuah drama tontonan para elit, gitu. Kan yang bermain sekarang para elit aja, saya syukur. Mana ada itu rakyat dilibatkan kan? Itu gimana itu? Apakah memang kita memilih untuk beri panggung pada para elit itu, konteksnya dalam sebuah pemilu itu? Faktanya itu, Ustaz. Faktanya memang memberikan panggung bagi para elit. Ya, sederhana omongan misalnya Profesor Dr. Amin Rais, ini hanya 10 partai, siapkan satu partai, atau Bamsud menguatkan, yang sekarang dia sedang jadi ketua MPR, cukupkan 10 triliun untuk membeli, tanda kutip, membeli suara mereka. Jadi artinya memang suara elitnya ketua partai. Kemudian baru ini juga pengganti dari partai yang katanya digergaji oleh tukang kayu itu, ya ini dia katakan ini ada Raja Jawa yang bisa hati-hati. Iya, pengen kenal tuh Raja Jawanya. Itu sampai apa? Menolak, termasuk Hamengkubuwono. Dia mengatakan bukan saya rajanya. Artinya kemudian ungkapan dari Rocky Gerung mengatakan apa yang disampaikan oleh ketua yang baru dari Partai Beringin itu mengatakan itu membuka celah istana. Apa yang dilakukan oleh istana. Jadi harus maunya raja. Itu Ustaz. Iya. Saya ini sebelum jauh ke sana ya, kaitannya dengan DPR tadi yang kemudian suaranya berbeda dengan suara rakyat ya. Suara rakyat menghendaki keputusan MK ya udah jalankan ya sesuai undang-undang. Keputusan MK itu final dan mengikat. DPR masih mencari celah untuk memasalahkan. Ini pertanyaan kita, ini sebenarnya DPR maunya apa dan di balik itu ada siapa gitu. Sehingga kenapa dia keputusannya berbeda dengan kehendak rakyat? Karena DPR kalau kita ingat gitu ya, pada saat keputusan MK sebelumnya, pada soal Pilpres itu taat itu samikna wa ta'na lah begitu ya. Jadi begitu diputuskan nggak ada itu aneh-aneh itu. Ini jadi kan kita tanda tanya gitu ya, Ustaz Syukur ya. Boleh nggak saya? Silakan Ustaz Imam. Udah apa? Panas ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya melihat ini fenomena yang politik kekinian ini. Memang kalau kita, terutama saya yang sudah umur lebih dari 60 tahun ini, memang ini suatu peristiwa yang sangat aneh lah. Sepanjang saya mengikuti perpolitikan di Indonesia ini. Jadi kalau kita kemarin itu melihat bahwa ada pesta demokrasi ya, tiga paslon itu yang demikian heboh, tiga-tiganya mempunyai kampanye yang terakhir itu besar semua. Yang pertama di Senayan, yang kedua di JIS, yang ketiga di di Semarang itu betul-betul kayaknya Indonesia itu menjadi contoh yang terbaik, contoh yang betul-betul negara yang demokratis gitu. Nah, begitu sudah ditetapkan pemenang. Ya, ini yang saya shortcut aja langsung. Ini ada peristiwa yang baru bahwa ada Kim Plus ya, ke Koalisi Indonesia Maju Plus. Plusnya banyak gitu ya, plusnya banyak. Satu ya. Plusnya banyak dan saya melihat ini fenomena baru bahwa ada suatu sistem pemerintahan yang tidak akan ada oposisi kecuali mungkin satu partai ya, PDIP mungkin belum ngikutin ya Kim Plus itu, tapi saya tidak bisa membayangkan bahwa ada suatu negara tanpa ada partai yang oposisi terhadap jalannya pemerintahan. Siapa yang akan ngontrol gitu? Dengan berbagai macam iming-iming ya yang kita bisa bisa baca di media atau di yang sosial media bahwa yang masuk di Kim Plus itu akan mendapatkan berbagai fasilitas. Nah, mungkin dari sinilah salah satu salah satu peristiwa yang paling baru adalah
apa yang diputuskan oleh MK, bahwa ada setelah Kimples itu mencalonkan salah satu pilgub ya atau pilkada gubernur untuk DKI, kemudian MK memutuskan suatu keputusan yang sangat membuat ormas-ormas itu kecele yang sebetulnya awalnya itu mereka menggunakan ketentuan yang lama harus 20%. Nah, yang sekarang ini kan tidak dengan keputusan MK itu 7,5%. Artinya ada peluang orang yang dulu betul-betul sudah paling perform lah kalau dilihat oleh masyarakat atau pada umumnya ada satu tokoh yang paling firm untuk menjadi pemimpin. Itu digadang-gadang lah, inilah mendapat ruang yang leluasa untuk dipilih atau dicalonkan kembali. Nah ini yang dilihat sebagai ancaman oleh Kimples tadi itu. Satu lagi ini, Ustaz Imam. Kalau kita lihat tadi sampaikan ancaman karena ada sebuah kelompok besar gitu ya. Tapi kan negara kita ini demokrasi. Yang namanya demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya kan? Pada saat ada rakyat yang menginginkan itu adalah kelompok besar, tentunya boleh bukan menurut demokrasi, ya itu kan begitu. Jadi selama itu disetujui, nah itulah demokrasinya. Nah, apakah memang seperti ini? Demokrasi sesuai keinginan penguasa aja. Yang penting label demokrasi itu. DPR kayak semacam stempel. Nah, betul. Di balik itu ada kepentingan lain yang sepertinya bermain. Ini yang kita curigai. Justru di sini masalahnya, saya melihat bahwa Kimples itu kan berusaha supaya nanti ada proses keberlanjutan dengan rejim yang lama. Harapannya itu. Jadi dengan adanya kesepakatan akan melanjutkan kepemimpinan yang lama itu, semua sepakat bahwa yang bisa melanjutkan kan dalam tanda petik ada anak-anak ya, yang ini diharapkan bisa betul-betul menjadi garansi yang paling otentik lah, namanya anak ya, untuk melanjutkan kepemimpinan daripada apa yang ditinggalkan oleh bapaknya. Diturunkan ke anaknya dengan legalisasi demokrasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu dia menggunakan mekanisme, kan di sana ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, yang dilakukan oleh MK kemarin itu kan itu wilayah yudikatif, bukan wilayah legislatif. Oleh karena itu DPR yang merasa punya hak untuk membuat legislasi hukum, nah ini merasa dilangkai. Nah, apalagi pimpinan eksekutif mengatakan bahwa semua lembaga harus dihargai. Nah ini kan seperti itu yang dinyatakan kok beda banget pada saat sebelum adanya Pilpres. Jadi di sini saya melihat bahwa memang ada upaya yang betul-betul setelah dirancang supaya apa yang ditawarkan untuk Kimples itu bisa terwujud. Jadi keberlangsungan rejim itu ke masa yang akan datang. Saya lihat seperti itu. Ikatan ini Ustaz, kalau saya ingin tambahkan, ikatan di antara mereka itu dalam sistem demokrasi kan kita sangat hafal ya, ikatannya hanya kepentingan. Jadi saat yang pertama kok tidak ada perlawanan, setuju semua akur. Saat Pilpres kemarin kan akur karena kepentingannya diakomodir. Sekarang ini merasa, tadi saya sampaikan, the winning team ini ingin berlanjut. Nah, kenapa ini ada perlawanan? Nah, kemudian perlawanan ini dilegalisasi dengan keputusan MK. Artinya apa? Ini ada satu celah. Wah, ini kok diganggu ini yang sudah winning team ini. Nah, artinya dan ini winning team ini dilihat oleh kepentingan yang tadi kecil, yang tidak bergabung dalam Kimples itu memberikan peluang. Sehingga, wah ini ada satu peluang. Saya lihat itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati. Ini masih ada beberapa hari. Dinamikanya masih bisa berubah sampai tanggal 27 ya. Jadi kita masih ingat ya, Omnibus Law dan lain-lain. Ini ada banyak pengamat politik mengatakan hati-hati, ini baru ditunda, bukan berarti dibatalkan. Walaupun RI 1 sudah mengatakan saya menghargai keputusan MK kan, kita tetap dengan itu walaupun dengan kecewa dia anaknya tidak bisa nyalon di jadi wakil gubernur Jawa Tengah. Artinya itu dari situ. Tapi saya belum. Soalnya sudah berulang kali negeri ini kan para pemimpinnya kan sudah terbiasa berbohong, terbiasa dengan sesuatu yang
lazim kalau mengatakan hari ini tempe, pagi tempe, sorenya delay dan lain. Nah itu jadi berhati-hati, bisa saja kayak Omnibus Law itu diputuskan di tengah malam, bisa saja. Artinya saya melihat belum aman. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir saya ingin sampaikan, kita dengan ikatan yang memang tidak kuat tadi, hanya ikatan kepentingan, rakyat itu melihatnya begini, padahal ikatannya kepentingan kok masih dibohongin juga gitu. Dengan apa, ikatan kepentingan siapa? Nah tadi pertanyaannya, ternyata di belakang ini kan sebenarnya terindikasi ya, kalau kita melihat kemarin foto kemerdekaan itu di IKN itu luar biasa. Kalau dihubungkan dengan eksesnya, 87 miliar itu dihabiskan dalam waktu yang sekejap. Artinya rakyat itu nonton, kontras dengan saudara-saudara kita yang seorang pendidik pengajar, ada banyak video yang viral, sekolahnya yang dari tanah liat, berangkat ke tempat sekolah itu anak-anak kita. Saya pikir bukan adik kita, anak-anak kita masih kecil melewati jembatan yang tidak layak, di bawahnya ada sungai yang besar. Artinya ini apa, dia tidak melihat, menutup mata. Nah artinya hari ini suara rakyat itu ingin diakomodir, yang disampaikan oleh Ustadz Imam, ada satu pemimpin yang bisa memberikan celah yang tidak didapatkan dari sebelah. Nah kalau di kacamata demokrasi. Terakhir saya ingin sampaikan, kalau fenomena masih ini, memang nggak usah kaget kalau itu di Twitter itu muncul tadi tentang berbahayanya ini akan hilang demokrasi itu. Harusnya ada alternatif. Ini hanya berganti wajah, tetap aturannya masih aturan yang sama. Kita masih akan mendapatkan penderitaan, kesulitan, keputusan itu hanya pada elit parpol, dan itu tidak akan pernah terjadi ada perubahan, dalam arti perubahan yang hakiki akan memberikan kebaikan bagi bersama. Itu mungkin masukan saya. Ya saya Ardi, ini kan sebenarnya kalau fenomena terakhir ini ya, yang menarik itu adalah bagaimana ada salah satu partai Islam yang pada Pilpres itu kan mereka berseberangan dengan rezim ya. Bahkan cenderungnya itu Islam kontra lah ya, kita kenal Islam. Tapi begitu sekarang mau pilkada, kok justru malah merapat ke rezim. Merapat kekuasaan ya. Merapat kekuasaan. Ini kita perlu tahu juga fenomena. Betul. Nah, memang betul. Ini memang menarik bahwa kalau kita bicara pergerakan Islam, salah satunya ada partai politik yang berbasis Islam tentunya ya. Kita nggak perlu sebut lah itu siapa, yang artinya ada, kita juga paham. Tetapi dia mengatakan bahwa tadi katakan Ustaz Syukur adalah belok gitu ya. Bukan belok lagi, nyebrang. Oh iya, sudah berbalik gitu ya, berbalik. Nah, ada yang mengatakan begini, ya itulah realitasnya. Jadi apa yang dilakukan itu logis dalam alam demokrasi. Betul. Karena apa? Ya harus dilakukan itu untuk bisa survive. Kalau enggak dapat apa? Kalau enggak dapat apa kan? Itu gimana itu, Ustaz? Ya, baik. Jadi saya kira memang tadi saya awali dengan betapa pesta demokrasi yang kemarin itu seakan-akan masing-masing punya ideologi, Pak. Betul-betul masing-masing kelompok itu, kalau kemarin itu dikerucutkan 3 paslon itu, pendukungnya semua partai-partai yang punya ideologi, walaupun tanda petik ya. Nah, katakanlah yang kalau kita yang bahas kegiatan terakhir ada ideologi atau yang berbasis Islam lah. Tapi kenapa sekarang ini demikian gampangnya gitu pindah gitu? Kalau menurut saya kalau ideologi atau paham itu agak sulit ya. Oleh karena itu saya menegaskan apa yang disampaikan oleh Ustaz Trey tadi itu sangat benar, bahwa memang di alam demokrasi itu kan landasannya adalah sekulerisme ya, memisahkan agama dari kehidupan, tidak ada halal dan haram ya, yang tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi, yang penting manfaat ya, mana aja yang bermanfaat, mana itulah yang dianggap ya, karena itu landasannya bukan boleh tidak boleh atau halal dan haram. Pameo-nya mengacu pada pameo politik sekuler. Iya, betul. Ya, bahkan masyarakat kita memandang politik itu kotor karena itu. Politik hanya sekedar bagaimana mencari kekuasaan. Betul. Kekuasaan walaupun dengan segala macam cara. Iya. Justru karena itulah makanya bangsa sudah 79 tahun merdeka, tapi memaknai politik aja menurut saya masih belum clear. Politik baru dimaknai oleh perebutan kekuasaan Dan pemilu. dan pemilu. Ini yang padahal
namanya politik itu riayah sunil ummah, siasat ya, bagaimana mengatur urusan umat, mengatur urusan rakyat sehingga seluruh kebutuhan hidup rakyat itu baik muslim maupun non muslim mestinya terpenuhi dengan baik supaya dia sejahtera di dunia dan setelah dunia dia juga akan mendapatkan kebahagiaan di surga. Mestinya ini yang 79 tahun merdeka memaknai politik belum clear. Nah, ini saya anggap tugas para ulama, tugas para ahli, makna yang sesungguhnya politik itu apa? Bukan cuma masalah perebutan kekuasaan. Kalau masalah perebutan kekuasaan yang selama ini ada, ya dianggap benar saja dan kita sudah tahu persis bahwa orang-orang yang betul-betul perform untuk menjadi pemimpin itu bisa dikalahkan sama orang yang sama sekali nggak ada katakanlah figur atau kemampuan untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dimenangkan dengan one man one vote, satu suara, satu orang satu suara dan itu bisa dibeli suara. Nah ini kalau saya melihat yang terakhir inilah salah satu biang bahwa ada cukong-cukong yang membiayai proses demokrasi itu karena dia akan kembali modal pada saat orang-orang itu terpilih menjadi pejabat negara. Saya tambahkan Ustaz. Ya, saya tambahkan. Ini menarik pertanyaan. Karena ini sudah kesekian kali. Sepertinya ini bukan karena satu kasus. Ada satu tulisan menarik tentang demokrasi. Jebakan demokrasi. Jadi karena ikatannya tadi bukan ikatan ideologis, ikatan kepentingan. Saat kepentingannya sudah diberikan, selesai. Saat manfaatnya sudah didapatkan, selesai. Jadi ideologi dari partai sendiri akan luruh, akan habis. Jadi dijebak oleh kondisi. Bukan demokrasi, trap demokrasi, jebakan. Jadi sekali lagi, selama itu yang dijadikan wasilah tempat kita mengadakan perubahan, selama itu pula tidak akan pernah berhasil tentang perubahan itu yang kita harapkan. Kenapa? Oh udah cukup, sini sampai di sini sudah. Apalagi faktanya sekarang kan bukan lagi pragmatis, udah sangat realistis. Bukan pragmatis, realistis saja. Karena kita tidak bisa berbuat banyak. Padahal kita sangat paham, orang tuh saat bertemu dengan orang lain akan saling mewarnai. Nah, warna dari yang mengaku partai Islam itu belum pekat, sehingga tuh kuat kepekatannya bisa dikalahkan oleh keincaran demokrasi dengan wasilahnya tadi tidak menghendaki. Saya lihat itu. Jangan-jangan ada beda pandangan, Ustaz, memahami ideologi yang dimaksud itu apa. Karena mereka pun mengklaim mereka punya ideologi, ya. Tapi memang begitu fakta ternyata mereka menyeberang ke anggaplah rezim yang selama ini bertentangan, ini juga jadi bertanya kita ideologinya kemana. Nah ideologi ini jangan-jangan berbeda kita memahami dengan mereka memahami. Saya sedikit sepakat. Saya banyak lihatnya dari bukan sisi ideologi. Kalau ideologi mungkin kita akan sama. Mungkin kita dari masalah apa kita sangat paham ideologi itu ada dua, ada fikroh dan thoriqoh. Fikrohnya mungkin sama. Fikrohnya fikroh Islam. Nah cuma tadi kita tinggal penjelmaan tadi manifestasi itu seperti apa. Kan ada ungkapan begini, kalau fikroh itu kan terkait dengan istihad, seperti itu kan. Jadi kami memiliki istihad. Saya lihat kemarin ada podcast yang viral yang dibuat oleh Forum Sinergi Muslim, ya tentang formal dan non formal. Nah itu kan viral. Artinya itu sudah terjawab gitu. Itu masalahnya masalah thoriqoh, masalah metode. Secara fikra bukan ada persoalan, mungkin nggak terlalu banyak perbedaan. Betul. Nah, tapi ini satu hal. Kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, bahwa peraturan itu kan bisa diubah-ubah ternyata. Bahkan even kita mau berlandaskan apa, bisa jadi mungkin bisa dirubah itu. Betul ya, berdasarkan kesepakatan. Artinya kan ada konsekuensi hukum aja. Nah, kalau itu yang terjadi, artinya kalau tadi Ustaz Rem menyampaikan ada perjuangan politik formal dan non formal. Formal itu berarti ya mungkin wilayahnya dalam sistem, non formal itu di luar sistem. Apakah mungkin jika ideologi tadi itu adalah ideologi Islam yang dipegang kuat, gitu, yang digigit, formal dan non formal ini seiring sejalan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh umat gitu. Memungkinkan nggak seperti itu? Baik, tadi saya sampaikan
Jadi kalau kita merujuk tadi, ada kesepakatan tadi antara formal dan non formal. Ini tinggal disinergikan. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah sinergi? Nah, kita sebagai muslim, Makanya kita bentuk forum sinergi ini ya. jadi kita memang harus banyak bertemu dengan banyak orang, dengan dakwah, menyamakan, mensinergikan. Jadi kalau misalnya ada saudara kita berikan apresiasi yang ada dalam formal. Ya, silahkan. Pasti antum tidak akan pernah mencapai pada satu titik yang diharapkan dari perubahan tadi. Perubahan itu hanya perubahan yang artifisial. Saya katakannya, mohon maaf, bukan perubahan yang hakiki, perubahan yang dikehendaki oleh ideologi itu sendiri. Nah, ini butuhnya sinergi dengan saudara-saudara kita di non formal. Sehingga itu tadi tuntas itu perjuangannya. Jadi bukan saling menegasikan, bukan. Malah harus saling sinergi. Itu mungkin. Ya, itu betul, cuman memang kadang ada komentar dari masyarakat kita ya. Ya, Anda ini pinter ngomong aja gitu ya, prakteknya mana gitu ya kan. Kami sudah berjuang, berjibaku dengan sistem yang ada, berupaya bagaimana Islam misalnya bisa akomodir lah gitu ya, kalau tidak lebih jauh diterapkan dalam negara, tapi dia diakomodir kepentingan-kepentingannya. Tapi memang dengan sistem yang ada begitu berat mereka rasakan. Nah, kalau hanya ngomong saja dari luar juga semua orang bisa ada bahasa mereka begitu. Ini menanggapi begitu gimana? Gini Dan, mungkin saya dulu Dan, mau mencoba merefleksi atau katakanlah mereview ya perjalanan bangsa kita ini. Dulu cuma ada 3 partai. Zaman Tiga Orde partai. Baru ya. Satu P3, kemudian 2 Golkar, yang ketiga itu PDI. Dan saya hafal persis partai mana itu dapat suara berapa gitu. Pada saat 3 itu betul-betul clear banget ya. Satu adalah memang basisnya Islam, yang kedua adalah basisnya nasionalis, kemudian yang ketiga itu Kekaryaan. Bukan ya? Kerakyatan, katakanlah demokrasi kerakyatan kurang lebih gitu deh. Dan itu kita clear lah. Saya melihat kalau saya melihat bahwa kapan Indonesia itu menjalankan demokrasi mungkin pada saat itu. Tapi itu kan dinilai salah. Bahkan dengan ada peristiwa 98, kemudian fase reformasi, kemudian justru banyak menjadi umat Islam itu masuk ke dalam berbagai macam partai yang dulunya kuat. Saya anggap itu dulu itu kuat, sekarang malah lemah. Nah tahun ini, nah ini termasuk peristiwa yang saya catat dalam hidup saya. Ada suatu partai yang tadi saya sebutkan nomor 1 tadi, itu tahun ini tidak dapat masuk. Iya, tidak kena PT. Nah, Iya, tidak di sinilah masuk. saya mempertanyakan, benarkah sistem demokrasi itu kompatibel untuk perjuangan Islam? Ini yang mestinya menjadi bahan pertanyaan atau bahan renungan bagi siapapun tokoh, mau ulama, mau profesor, intelektual, dan mau aktivis dan lain sebagainya. Apakah benar di dalam sistem Islam itu tidak ada sistem politik, nggak mengejarkan tentang sistem politik Islam? Ini mestinya harus di-clearkan. Karena kalau kita mengatakan tidak, berarti Islam tidak sempurna dong. Artinya ada dalam ajaran Islam itu Pasti sistem politiknya. Dan itu pasti, dan kita tahu bahwa itu pernah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad, dikontrol langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mengatur masyarakat itu muslim maupun non muslim, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh kesultanan berikutnya lah, yang mana walaupun kesultanan tapi masih menggunakan aturan dan hukum Islam dalam menjalankan kehidupan. Nah ini mestinya yang harus menjadi bahan renungan oleh kaum muslimin dimanapun juga. Ini yang perlu dipelajari supaya umat Islam itu akan kembali kepada kejayaannya. Kurang lebih itu kalau saya anggap. Jadi perlu ini direview, kenapa kok benar nggak itu sistem demokrasi itu kompatibel gitu untuk memperjuangkan Islam. Ini mesti harus menjadi pertanyaan, bahwa ada 2 langkah, 2 perjuangan untuk umat Islam Indonesia itu, baik melalui konstitusional formal dan
konstitusional, informal. Kayaknya ini penting untuk menjadi pedoman lah supaya umat Islam Indonesia itu sinergi antara yang berjuang lewat sistem maupun yang di luar sistem. Itu kan? Satu tadi jawab. Kita Saya tambahkan. bisa omong doang. Iya, jadi gini ya, kalau melihat tadi kita memang agak sedih mendengar, oh antum cuma bisa ngomong. Padahal faktanya Nabi juga cuma ngomong. Nah, saya bukan ingin bicara ngomong atau tidak ngomong. Saya ingin bicara hari ini yang mengaku partai Islam itu, sudahkah dia menjajaki bagaimana Nabi melakukan perubahan? Sebenarnya kalau kita mau jujur, Rasulullah tuh ada perjalanan perubahan itu. Yang hari ini mungkin belum ditengok, belum dilirik. Nah itu dijelaskan jelas dengan sirah itu. Bagaimana sirah itu menjelaskan Nabi dari mulai beliau melakukan perubahan sampai perubahan itu terjadi hakiki yang tadi saya sampaikan di atas. Artinya selama yang mengaku partai Islam itu tidak memakai itu, selama itu pula akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah kemudian apa itu isinya? Di situ ada banyak. Kalau kita lihat, ringkasnya ada tiga tahapan yang dilakukan. Yang bahasa kajian di kitab-kitab fikih siasi itu ada 3. Ada taskif, ada ta'faul ma'al ummah, ada istilah hukmi. Itu kita detail itu dijelaskan di kitab itu seperti apa. Nah, kalau kita mengikuti tadi saya bilang melirik, kemudian mengkaji dengan benar, insya Allah kita akan ketemu itu. Perubahan yang diharapkan itu seperti apa, bukan hanya sekedar perubahan. Hari ini kan umat itu hanya dijanjikan, walaupun semua dijanjikan dengan omong semua. Kita cuma punya ngomong. Jadi kalau ngomong tuh hari ini justru harus banyak ngomong. Ketemu di sini ngomong, ketemu di sini ngomong, dan seterusnya seperti itu saja. Jadi dijelaskan detailnya. Oh ini taskib itu seperti apa? Oh ada pembinaan, ada edukasi, kemudian taskib itu di dalamnya ada taklim dan takwim, menuntut ilmu dan membentuk kader. Kemudian yang kedua itu dia ta'faul ma'al ummah, bertemu dengan umat. Umat itu siapa? Umat itu gimana dari elit? Ada yang dibilang simpul umat, ada tokoh dan sebagainya. Tokohnya itu yang akan memberikan. Kalau hari ini mungkin adanya partai politik, tokoh itu, partai itu yang harus kita cerdaskan dengan Islam, terutama partai yang mengaku Islam, supaya dia melakukan perubahan. Tadi bahasnya Ustaz Iman, melakukan riayah su'unil ummah berdasarkan akidah Islam. Terakhir itu umat itu akan merindukan. Oh iya, Islam itu punya aturan, punya sistem politik, dan dia akan merindukan itu dan memberikan kebaikan. Dan ingat, ini bukan sesuatu yang akan dibuat baru. Ini sudah berlangsung 13 abad, dirindukan sampai Utsmani 3 Maret itu, setelah itu tidak ada. Kita akan bahasa-bahasa dari satu partai politik besar dulu, kita akan restorasi, kita akan bangun kembali kehidupan Islam yang seperti sebelumnya dibangun oleh para khalifah sebelumnya, terutama khilafah ala minhajil ummah. Itu Ustaz. Iya. Jadi ngomong itu penting, bahkan diperintahkan oleh Nabi ya. Ketika kita melihat kemungkaran, Nabi perintahkan itu untuk merubah dengan tangan kita. Kalau kita mampu, ya tangan berarti kan kekuasaan ya, kewenangan. Tapi kalau kita nggak mampu ya dengan lisan, kan perintah Nabi ya. Dia tidak mampu, rubahlah dengan lisanmu. Nah, lisan itu apa ya? Ngomong. Ketika kita melihat sekarang banyak kemungkaran, ya kita sampaikan dengan lisan kita. Yang punya kita adalah mulut ya. Mulut kemana-mana kita bicara, bagaimana Islam seharusnya memberikan aturan atau solusi terhadap berbagai persoalan. Kalau kata juga kalau dari hatimu, itu selama-lamanya iman. Betul. Nah, soal ngomong-ngomong, kayaknya udah banyak ini yang kita omongin. Sudah seru banget, tapi kayaknya tidak cukup gitu, bisa syukur ya kita waktunya. Tadi sudah banyak disampaikan mengenai bagaimana fenomena yang ada kekinian di negara kita, yang kita cintai ini. Kita semua umat Islam itu cinta pada Indonesia gitu, tidak rela kalau Indonesia ini dikuasai oleh segelintir kelompok begitu, apalagi sebuah keluarga kan gitu. Tapi mau nggak mau nih kita harus tutup nih bincang-bincang kita ini, Ustaz Sukur. Kelihatannya kita perlu closing statement nih dari Ustadz Imam dan Ustadz Ray. Ya, baik ya. Jadi saya kira dengan melihat kondisi kekinian saat politik di Indonesia saat ini, kayaknya umat Islam perlu ya membuka kembali sirah nabawiyah ya. Bagaimana perjuangan Nabi periode Mekah dan periode Madinah, supaya pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan itu betul-betul bernilai ibadah. Mudah-mudahan ke depan umat semakin cerdas dengan Islam, kemudian
masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim itu betul-betul memahami politik Islam, sehingga politik Islam itu akan dirindukan oleh umat Islam ke depan akan supaya segera diterapkan. Mungkin itu. Ya, Satria, bagaimana Satria? Baik, saya sih tadi karena kita ada dalam forum sinergi. Pertama sinergi, terus kita sinergikan. Kita datang dengan para pihak, kita sampaikan, bulatkan itu idenya, satukan idenya. Mudah-mudahan Allah menyatukan hati-hati kita. Terus yang kedua itu speak up, ngomong itu tadi, ngomong terus, ya ngomong terus, kemudian tanpa henti sampai Allah mencabut jatah umur kita, ajal kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, mengakhirinya dengan kebaikan, dengan ketaatan. Yang ketiga itu adalah kita tetap concern dengan metode dakwah. Hanya dengan itu kita akan diberikan kemenangan oleh Allah. Amin. Saya pikir itu. Ya, terima kasih Ustaz Ray, Ustaz Imam. Jadi sahabat Muslim, kondisi negara kita saat ini tidak baik-baik saja. Kita rasakan itu, banyak kepentingan yang di sana, dan apakah perjuangan kita sebagai umat Islam itu berhenti sampai di sini? Ternyata tidak. Karena Islam itu komprehensif, saya syukur ya. Semuanya ada di sana dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi poin yang bagus adalah bagaimana mensinergikan seluruh komponen dan perjuangan baik formal maupun informal. Nah, karena tadi yang buka Ustaz Syukur, sekarang yang nutup. Karena yang buka harus nutup ini. Silakan Ustaz Syukur. Ya, sobat muslim semua, terima kasih sudah bersama kita di Bincang Peduli Forum Sinergi Muslim. Ini edisi santai dan edisi menyikapi berbagai persoalan kekinian. Mudah-mudahan sobat muslim tidak bosan, ya, sehat semua, dan kita semangat terus untuk terus mendakwahkan Islam, insya Allah hingga ajal menjemput kita. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.